Halo, halo, kita ngobrol lagi soal paradok Indonesia. Kita lanjutkan itu, Bung Rocky. Ini ternyata belakangan ini banyak sekali data-data yang menarik yang dilansir oleh BPS. Jadi kalau kita dari sisi media tergantung bagaimana kita melihat angle-nya gitu, Bung Rocky. Saya baca di CNBC ini angle-nya menarik gitu karena dia memaparkan data bahwa ternyata neraca perdagangan kita dengan Singapura itu masih defisit dan Singapura itu oke kalau defisit mungkin nggak ada persoalan. Dan Singapura itu negara kedua yang menyumbang defisit terbesar dalam neraca perdagangan itu setelah Australia, Singapura, dan kemudian Brazil. Tetapi yang bikin kaget karena judulnya kemudian dipilih itu saya baca di CNBC ini ya, sebutkan bahwa ternyata Indonesia itu masih mengimpor cabai dan bawang dari Singapura. Ini menurut saya absurd sekali realitas semacam ini. Iya, karena terakhir saya ke Singapura, saya lihat memang di belakang Hmm. Orchard Road itu ada Hmm. kebun cabai. Di 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 sepanjang jalan sambungannya itu Scott Road itu ada Kebun pabrik bawang. pengolahan bawang. Jadi itu absurdnya kan. Hmm. Singapura yang kota financial artinya kita cuman ya minjem hub di situ kan supaya Ya. bisa masuk ke Indonesia. Jadi Hmm. Singapura dapat fee luar biasa justru dari devisa Indonesia yang tiba di Singapura. Jadi Hmm. kelihatannya memang ini baru sekarang kita mengerti kenapa kita nggak pernah dianggap oleh ASEAN sebagai Hmm. negara yang berdaulat sebetulnya. Secara pangan kita tergantung pada Singapura. Jadi warung-warung Padang yang ada di Hmm. sini itu Hmm. ngirim devisa ke Singapura sebetulnya kan. Jadi Ya. logika itu yang mau kita perlihatkan bahwa yang kita sebut sebagai keamanan pangan dipikirkan oleh Pak Prabowo mulai terbuka bahwa potensi itu juga bisa batal karena banyak importir yang menganggap bahwa ya udah kami udah punya pelanggan dan kami siapkan stoknya dari Singapura kan. Jadi Ya. kemampuan kita bahkan untuk mengatakan kami adalah negara agraris itu diketahui oleh Singapura. Itu sebetulnya yang memalukan kan. Kalau soal ya itu lalu lintas devisa, oke itu udah pasti kita defisit. Dan Singapura adalah investor foreign direct investment di Indonesia kan Singapura Ya. paling banyak tuh Banyak ya. di kita itu. Jadi kita seolah takut pada Amerika, takut pada Cina. Ternyata Singapura yang ambil keuntungan dari proses-proses ekspor impor kita. Ya, dan kita pasti udah tahu lah ini, nggak mungkin ada kebun bawang atau kebun cabai yang lebih luas di Singapura kita ya. Dan mereka ini kan hanya semacam broker calo aja ya, Bung Rocky. Dan nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat perilaku dari para pejabat kita ini kan mereka tahu kalau dengan impor itu kan ada fee yang bisa dimainkan begitu. Ya, Dan ini aja permainan juga gitu dengan Singapura itu mereka. Jadi ya Singapura juga tahu permainan-permainan semacam ini. Jadi menurut saya data ini menunjukkan sebenarnya ada moral hazard yang luar biasa ini. dan bisa berlangsung moral hasrat ketika kabinet menteri-menteri di bidang pangan misalnya itu ada orang-orang yang sebetulnya adalah ekstensi dari broker-broker di Ya, Singapura. Jadi artinya ya apapun yang disoalkan dengan persoalan pangan bagi menteri yang akan datang misalnya dibilang gampang tuh kan saya punya perusahaan hmm, broker di Singapura nanti saya kirim dari Singapura. ya, Jadi kelihatannya Pak Prabowo juga mesti hati-hati karena wilayah-wilayah sensitif soal pangan itu kalau diserahkan pada menteri-menteri yang sekedar cari rente dari impor pangan itu bisa menyebabkan kemampuan kita untuk berdaulat pangan itu ditipu dengan statistik doang tuh soal ada lahan besar, soal ada tanaman di situ padahal sebetulnya realnya adalah kita impor dari Singapura sebagai broker itu. Ini bahayanya kalau nggak dibuka pada publik dan publik merasa senang wah Pak Prabowo mau bikin food estate, food ya. security, Hmm, tetapi resourcesnya datang dari Singapura. Kan itu hmm, permainan headline aja. hmm. Jadi kelihatannya memang harus hati-hati. Kita mesti pastikan bahwa koperasi itu dihidupkan untuk menampung produk-produk petani kita tuh. Lalu dari situ kemudian diterangkan bahwa Indonesia masuk di dalam wilayah yang percaya bahwa kebutuhan pangan kita bisa kita penuhi sendiri dengan kekuatan koperasi. Jadi sebetulnya ekonomi kerakyatan yang harus diucapkan Prabowo, tapi dengan satu paparan yang betul-betul komprehensif sehingga orang nggak menduga-duga lagi bahwa si menteri ini sebetulnya jadi menteri pangan hanya karena dia punya bisnis impor pangan kan itu bahayanya di situ. Ya, ya. Saya kira tidak ada contoh yang lebih absurd lagi tadi yang realitasnya bahwa data yang dilansir oleh BPS tadi bahwa kita impor masih impor cabai dan bawang putih dari
Singapura. Kalau mungkin impornya itu dari Cina atau dari Thailand, kita masih memahami. Tapi kalau dari Singapura sudah jelas itu dengan mudah kita menduga ya ini permainan para broker saja kan gitu. Nah ini kesempatan ini dibuka aja. Bagus juga pers itu membuka headline yang disembunyikan sehingga Pak Prabowo bisa menyusun kabinetnya secara masuk akal. Tuh. Nah hal semacam inilah yang menjadi tugas pers. Nah sementara pers lagi hendak dibungkam mulutnya. Kalau pers melakukan investigasi misalnya tentang jalur ekspor impor pangan itu dari Singapura, lalu dianggap bahwa itu membahayakan Nah, sistem informasi kita. Karena ya, itu ada pengendalian melalui larangan jurnalis membuat reportase investigasi. investigasi. Itu Hmm, hmm. juga satu paket tuh. Ya, nah ini nggak kelihatannya nggak perlu sampai investigasi, Bung Rocky. Ini hanya wartawan yang jeli gitu membaca data yang dipublikasikan oleh BPS gitu. Dan dia kemudian dengan cerdas dan tajam dia membuat judul berita seperti itu. Oh, akan ada peraturan, ada APP-nya bahwa Oke. investigasi bukan sekedar datang ke Ya. lokasi, Hmm. investigasi bisa datang dengan kemampuan logika, maka berlogika juga akan dilarang bagi jurnalis. Jadi Ya. jurnalis hanya boleh mengutip-ngutip data BPS itu, nggak boleh kasih Ya. interpretasi, nggak Ya. boleh membahas political ekonomi di balik data BPS misalnya. Itu bahayanya negara yang dikendalikan dengan cara yang penuh ketakutan, apa Ya. namanya, the big brother is watching you itu Ya. Ya. soalnya. Ya. Nah, ini hari ini juga Ibu Sri Mulyani bersama dengan Pak Airlangga Hartarto itu datang ke Tanjung Priok. Ini karena terupaya persoalan ada persoalan impor masuk ke Indonesia itu juga luar biasa ada di situ ada sebanyak 19.000 kontainer yang tertahan di Tanjung Priok dan ini dikeluarkan semua gitu akibat kebijakan perubahan revisi Kementerian Perdagangan dan ada 7.000 di Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi bayangkan kita untuk urusan-urusan semacam itu pun gitu eh, eh, harus muncul menteri turun sendiri ke pelabuhan dan sebagainya dan ini menjelaskan mengapa kemudian dalam ekonomi kita itu memang ekonomi biaya tinggi semua, Bung Rocky. Iya kan Sri Mulyani mengatur kebijakan fiskal, Ya. keseimbangan Hmm. primer segala macam. Hmm. Erlangga juga menteri koordinator. Jadi Hmm. ngapain dia ada di pelabuhan? Kan itu menandakan bahwa permainannya udah terbuka sehingga menteri mesti dicuci headline di situ kira-kira. Jadi kalau kita lihat itu penanda bahwa Erlangga membiarkan bertahun-tahun itu terjadi. Sri Mulyani juga begitu. Hmm. Jadi hal yang bisa dilakukan oleh dua tiga dirjen mesti diatasi oleh Erlangga. Itu artinya koordinasinya nggak jalan dong. Dan Ya. kemampuan publik untuk tidak percaya lagi pada kekuasaan itu terbukti dengan datangnya menteri lakukan sidak. Kan itu pentingnya kita lihat bagaimana kemampuan aparat dari dua kementerian itu sebetulnya tidak dimaksimalkan atau memang sengaja untuk tidak dimaksimalkan karena kepentingan politik partai-partai kan ada di semua Ya. wilayah pabean, ada di semua Ya. wilayah imigrasi itu semuanya kan mainan partai dengan saling menyumbang antara partai dan anggota DPR. Jadi sebetulnya hal yang ada di depan mata kita itu dari dulu kita tahu, kita bisa bilang, apakah Sri Mulyani nggak tahu lalu lintas money laundering di istana? Pasti dia tahu. Tapi Hmm. dia mungkin akan bilang, iya saya tahu, tapi saya bukan jaksa agung. Jadi itu soalnya kan. Hmm. Walaupun sebetulnya Sri Mulyani punya hak atau bahkan secara diam-diam itu laporin kok. Hmm. Kenapa mesti dia yang sidak di situ kan? Jadi Ya. pasal pasal dari pameran headline ini adalah seolah-olah reputasi dari dua menteri ini masih bisa diandalkan untuk dijadikan agunan bagi pemerintahan Ya. berikut, kabinet berikut. Nah itu namanya caper tuh. Padahal sebetulnya bagi Ya. Prabowo mungkin ya udah dua-duanya nggak diperlukan. Tetapi Prabowo tetap menghitung potensi Sri Mulyani untuk jadi jembatan kalau dia perlu uang ke dunia kan mesti Sri Mulyani karena cuma Sri Hmm. Mulyani Hmm. nama yang bisa dipercaya oleh investor asing gitu. Udah bikin Ya. juga Pak Erlangga karena Golkar itu diperlukan oleh Gerindra sebagai penyelamat kebijakan di DPR nanti supaya nggak banyak veto-veto di DPR. Iya, iya. Kalau ini bukan sidak lagi loh, Bung Rocky. Kalau ini diperintahkan dibongkar semua dan harus dikeluarkan itu 26.000 kontainer yang ada di pelabuhan. Bayangkan. Iya itu kita bisa lihat bagaimana uh, apa namanya dadakan itu jadi berita yang
Itu yang dia. menggegerkan. Tetap, Hmm. ya, tapi kita bisa tahu 26.000, mungkin yang dikeluarkan 6.000-nya, 20.000 dimasukin balik ke situ kan. Hal-hal macam ini kita ngerti lah itu, seolah-olah dipamerkan, tetapi nanti ada kong kali kong gitu. Wah udah, Hmm. ambil aja bagian supaya pers tahu, tetapi realnya itu bukan 26.000 tuh. Karena kepentingan-kepentingan yang tertanam itu udah tahu cara bermain. Ya, ya. Dan kita tunggu juga ya, karena sekarang itu sedang dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap bea cukai, katanya begitu kan. Dan Ibu Sri Mulyani juga ada dipanggil oleh Pak Jokowi ini berkaitan dengan ribut-ribut, Pak. Nah, mumpung Anda di luar negeri, Anda hati-hati ya. Anda kontrol mana, Pak, Anda kalau beli pakaian dalam misalnya di sana nanti di pabean, Anda bisa di bea cukai, Anda bisa kena pajak yang sangat tinggi tuh. Jadi, karena sekarang lagi rame itu dan katanya sekarang sedang dievaluasi besar-besaran. Kita nunggu apakah kejadian serupa seperti pada Orde Baru dulu kan bea cukai kan seperti dibekukan, dibubarkan dulu ya Bung Rocky. Apakah juga akan diambil langkah yang sama soal itu? Iya, seolah-olah nanti dulu apa bea cukai itu disubkontrakkan Ya, ke, ke Surveyor perusahaan Indonesia. asing kan Ya, sempat. ya, ya, Iya, SGS waktu itu dengan ya. Ya. iya itu bisa juga terjadi, tetapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kesulitan ekonomi sehingga setiap barang pun itu mau dipajakin. Jadi Hmm. beban pada bea cukai itu untuk menutupi bolong pemasukan negara. Dan Hmm. itu artinya dari awal sebetulnya negara tahu bahwa bolongnya gede, tapi Hmm. dibiarkan. Hmm. Karena pada waktu itu mungkin 9 tahun yang lalu diperlukan bolong itu untuk membiayai politik ke Ya. istana yang Hmm. kadang-kala non budgeting. Nah sekarang dalam kesulitan ekonomi ya apalagi caranya selain pintu masuk pertama untuk majakin orang itu yaitu di pabean, di custom, segala macam itu, sehingga jadi absurd. Orang datang bawa buku dan buku itu dulu mestinya gratis tuh, zaman siapa tuh, zaman Pak Khatib Basri, di dinolkan karena itu dianggap sebagai pengetahuan tuh. Orang bawa sepatu olahraga, alat olahraga juga harus dianggap sebagai untuk membuat badan sehat. Sekarang semua dipajaki kan. Jadi Hmm. hal-hal yang sebetulnya tidak penting menjadi penting hari ini karena APBN defisit. Itu aja dasarnya tuh. Ya, ya, ya. Tapi Anda jangan lupa Anda kalau transit di Singapura mungkin beli bisa bawang sekilo 2 kilo dan itu saya kira nggak akan kena pajak lah kalau di Anda bawa masuk ke ke lihat bea cukai Indonesia gitu. Ya, mungkin saya beli 2 butir bawang merah, 2 butir bawang putih, dan apa-apa apa tadi. Ya, nah, kita akan bilang bahwa ini bukan dari Singapura tuh. Jadi ya, jangan dipajaki lagi. Sebab kalau dari Singapura itu mesti lewat broker. Jadi sekali lagi kita ada dalam keadaan yang absurd tuh. Ini Ya. negara yang agraris, tetapi semua semua kebutuhan sayur mayur mesti diimpor. Ini negara yang kaya dengan mineral, ekstraksi, tetapi akibat dari ketamakan kekuasaan itu, maka yang diuntungkan hanya sekelompok kecil orang. Dengan akibat kondisi disparitasnya tinggi, daya beli turun, upah buruh ditekan lewat omnibus law, akibatnya buruh nggak bisa beli lagi, maka tumpulah warung-warung Madura itu. Dan warung Madura kemudian dimusuhi oleh grup retailer besar kan, Ya. absurdnya di situ. Jadi Ya. sekali lagi semua pembicaraan kita itu kita kembalikan pada kemampuan Prabowo untuk menahan psikologinya, jangan sampai dia meledak menjadi masalah politik. Karena apapun kita selalu tahu bahwa perubahan politik atau sebut saja dinamika politik dimulai dari daya beli yang menurun. Jadi ekonomi ya, atau kata Bill Clinton, di ekonomi stupid. Yes, oke, baik. Makasih. Bawang putih, stupid. Yes.